Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Ini tanggal 8 Agustus 2025, kebetulan diliburkan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI Republik Indonesia yang ke-80. Jadi kita bisa santai sejenak dan membahas mengenai trading. Ini saya menunjukkan saham IJBP Indofood CBP Sukses Makmur terbuka ya PT. Nah, kita tidak hendak membahas ini secara detail, tapi untuk diketahui bahwa hari Jumat kemarin ada sinyal, ya sinyal ada setiap habis pasar saham tutup ya, ada sinyal sekitar jam 7, sinyal yang kita buat berdasarkan belief system yang saya percayai, berdasarkan studi tentunya dan pengalaman, bagus untuk diterapkan bagi yang percaya akan yang namanya no emotion trading, trading tanpa emosi. Nah, sekarang ini saya hendak membahas mengenai belief system. Apa itu belief system? Jadi menurut Dr. Van Tapp, tokoh trading yang belum lama meninggal, yang menemukan istilah mengenai position sizing, ukuran posisi jumlah berapa banyak kita beli saham sebaiknya ya, berdasarkan perhitungan risiko. Nah, Van Tapp mengatakan bahwa we treat our belief about the system, bahwa sebetulnya ketika kita berdagang di pasar saham, melakukan jual beli, kita sedang melakukan apa yang kita yakini terhadap pasar itu. Misal saja ada keyakinan bahwa pasar itu dipengaruhi oleh mayoritas pemilik modal, atau kita bilang sebagai saham. Tapi ada juga belief yang lain bahwa trend is your friend. Kemudian ada belief market selalu random, atau juga belief volume adalah petunjuk utama, atau harga selalu kembali ke rata-rata. Itu adalah belief system. Nah, mengapa ada belief system? Karena ketika kita melakukan perdagangan saham, kita bisa melakukan dua pendekatan besar. Pendekatan apa yang kita gunakan untuk mengukur, yaitu pendekatan fundamental dan pendekatan technical. Pendekatan fundamental bahwa kita membeli, pendekatan yang kita gunakan untuk mengukur apakah kita membeli atau tidak suatu saham adalah pertama mengenai fundamentalnya, dasarnya, apakah perusahaan ini bagus atau enggak secara fundamental, profitable, kemudian dia bertumbuh dan sebagainya, itu fundamental. Tapi ada juga belief bahwa jual beli saham itu tidak perlu menghiraukan ya, tidak perlu harus melihat ke faktor fundamentalnya, cukup ke faktor teknikalnya, apa yang dilakukan orang secara bersama-sama sehingga harga digerakkan naik atau turun. Ini faktor teknikal. Nah, kalau kita bicara teknikal, itu yang biasa kita sebut dengan trading adalah kita lebih ke teknikal, karena kalau fundamental itu orang menyebutnya sebagai investasi dan biasanya jangka panjang. Nah, ketika kita melakukan trading menggunakan analisa teknikal, itu pun kita perlu memilih indikator mana yang sebaiknya kita gunakan untuk menentukan apakah kita membeli saham dalam hal ini ya, atau menjualnya. Nah, ini yang kemudian nanti mengerucut menjadi belief system kita. Mengapa kita perlu memiliki belief system? Karena kalau kita tidak memiliki belief system, kita akan tidak disiplin, dan kalau tidak disiplin kita tidak akan pernah bisa cuan dengan konsisten. Cuan dengan konsisten itu ya artinya meng-create cuan secara terus-menerus, meskipun tidak 100% ya, karena mustahil orang selalu cuan terus, tapi setidaknya tidak mengalami keboncosan yang berlarut-larut terutama ya. Nah, kembali ke belief system tadi, kita harus pilih tidak banyak-banyak, mungkin 2 atau 3 yang kita anggap sesuai dengan apa yang menjadi karakter kita. Dan kalau dalam hal ini tadi saya sebutkan no emotion trading, kalau kita mau mengikuti trading tanpa emosi, artinya pre-planned, kita persiapkan terlebih dahulu, kita dapatkan sinyal setelah penutupan pasar, kemudian kita lakukan secara otomatis pembelian atau penjualan saham di hari berikutnya, maka
kita akan bisa melakukan yang namanya no emotion trading. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita lihat ini gambar ICBP-nya adalah tadi saya bilang sinyal yang kita dapat hari Jumat kemarin. Di sini ada belief bahwa saham digerakkan oleh yang namanya volume. Jadi ini menggunakan volume spread analysis. Jadi sinyal terkuat ada selling climax, volume jual sangat tinggi, indikasi akhir dari tren turun. Jadi tren turun sudah berakhir akan menuju kenaikan. Nah, mengapa kemudian juga ada di sini? Karena begini, di sini ada yang namanya garis moving average. Di sini enhance moving average 20, kemudian ada moving average 50, ada moving average 100, kemudian ada juga 50, 100, 250. Nah, sinyal kalau kita memiliki belief system bahwa sinyal akan diberikan atau kita hanya akan beli apabila satu ya harga di atas moving average 20, artinya moving average 20 hari. 2, volume spread analysisnya mengatakan bahwa dia kuat untuk beli atau kuat untuk jual. Ya. Kemudian yang ketiga, relative strength indicator-nya juga mengatakan bahwa dia belum overbought atau belum oversold. Nah, 3 hal tadi yang mengerucut membuat sinyal beli atau jual kita berikan. Jadi pertama, moving average 20 terlampaui, harga melampaui moving average 20, ini melampaui moving average 20. Kemudian dia juga relatif strength index-nya itu di antara 50 dan 70, di bawah 70 ya. Kalau udah di atas 70 itu berarti sudah overbought, berarti sudah mulai jenuh pembeliannya, ada potensi untuk orang mulai jualan. Nah, kalau itu terpenuhi maka ada sinyal. Apakah ini valid 100%? Tentu saja tidak. Makanya kita perlu yang namanya risk management. Bagaimana kita mengatur apabila ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, ya kita lakukan yang namanya stop loss. Itu yang namanya risk management. Nah, sekarang bagaimana kita memvalidasi menggunakan AI? Kita lakukan saja, kita minta saja tolong ChatGPT ya. Di sini kita minta tolong ChatGPT untuk menganalisa apakah sesuai belief kita tadi. Nih, analisa. Pertanyaan ke ChatGPT juga simpel saja sebenarnya. Apakah kamu bisa menganalisa saham ICBP hari ini? Ya, saya bisa dan seterusnya. Kita lihat di sini harga terbaru tanggal 18 Agustus, tadi saya bilang 18 Agustus hari ini ya, harga statistik, harga di kisaran 9.900, ya naik 1,80%, rentang perdagangan hari terakhir ya 9.500 sampai 9.950, kapitalisasi pasar 115 triliun, ini artinya saham yang ada di tier atas, di golongan saham yang kalaupun kita salah beli sebetulnya tidak perlu khawatir. Tapi kalau kita sudah menetapkan, nah ini tadi kembali ke belief system ya, bahwa kita adalah trading ya, kita tetap harus disiplin dengan stop loss, tidak terus kemudian kan ini saham baik-baik saja, biarin saja boncos-boncos terus, nggak kayak gitu juga ya. Nah, analisa teknikalnya menurut trading view maupun investing dia netral. Moving average, menurut moving average MA 5, 10 tadi saya bilang 20, 50 bahkan 100 itu sinyalnya sinyal beli. Jadi sesuai ya dengan yang tadi. RSI 14 hari 64, kurang lebihnya 64,79, jadi juga belum overbought, masih di bawah 70, jadi boleh untuk beli. MACD juga sinyalnya beli, artinya banyak sinyal beli daripada sinyal jualnya, meskipun kalau menurut di sini short term oscillator masih sinyalnya sell. Nah, ini analisa fundamentalnya, karena kita trader kita bisa abaikan dulu, tapi secara fundamental dia bagus ya. Price earning ratio-nya juga 12,7, di bawah 15 itu bagus banget ya. Dan target harganya masih tinggi, target harganya antara 12.000 sampai 17.000. Kalau kita kembali ke tadi, ke gambarnya ya, ke charts-nya. Kita bisa juga validasi dengan ini tadi adalah chart harian.
Kita juga bisa validasi dengan chart semingguannya, apakah mingguannya confirming atau tidak. Jadi di sini harian, kita lihat ke mingguannya seperti apa, weekly-nya. Week-nya juga ternyata weekly-nya sinyalnya juga sinyal beli, jadi no problem kalau kita lakukan pembelian terhadap saham ini. Monthly-nya pun juga ada spring di sini. Meskipun belum ada sinyal belinya, tapi ini spring menunjukkan perlawanan kuat terhadap penjualan. Artinya perlawanan kuat untuk lebih baik beli daripada jual. Oke, begitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas.